Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalawatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali pada majelis yang kedua dari pembahasan kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah, yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qara'awi, yang beliau ringkas dari beberapa risalah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan sebelum saya mulai, saya ingatkan adab-adab menuntut ilmu. Yang paling pertama adalah marilah kita mengikhlaskan niat kita menuntut ilmu ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha untuk meniatkan menuntut ilmu ini dalam rangka menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita dan orang lain, dengan cara nanti menyebarkannya. Kita berusaha untuk meniatkan hadir di majelis ini dalam rangka untuk mengamalkan ilmu yang akan kita pelajari. Dan kita mohon kepada Allah, berharap ampunan dengan hadirnya kita di majelis ini, baik yang hadir secara langsung maupun yang menyimak. Semoga mendapatkan keutamaan ampunan Allah Subhanahu wa taala karena hadir di majelis yang juga dihadiri oleh para malaikat. Dan kita mengharap dengan hadirnya kita di majelis ini, kita mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sakinah, ketenangan. Kemudian khusus yang hadir di
masjid yang hadir langsung di majelis ini ada dua keutamaan lainnya atau tiga, ya. Keutamaan ketika menghadiri majelis di masjid secara langsung saat ini, yang pertama adalah pahala i'tikaf, karena pahala i'tikaf tidak bisa didapatkan kecuali di masjid. Keutamaan kedua, sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Muslim, adalah sekarang kita berada setelah waktu sholat maghrib dan kita menunggu datangnya waktu sholat Isya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah, dinyatakan bahwasanya ahadukum ma qa'ada yantadhiru shalah fi shalatin ma lam yuhdits tad'u lahul malaikah. Tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu salat selama ia dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Dengan dua doa, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Ini keutamaan yang kedua, yaitu mendapatkan doa malaikat ketika seorang menunggu waktu sholat. Kita sedang menunggu waktu sholat Isya. Dan keutamaan yang lainnya, yang ini yang paling kita harapkan juga, keutamaan yang ketiga ketika hadir di majelis ilmu, menunggu waktu sholat, sebagaimana hadisnya yang diriwayatkan oleh beberapa imam ahlu hadis yang disebutkan dalam kitab Az-Zuhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ahadukum fi salatin ma dama fi musallahu yantadhirus shalah. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka berdua. La yazalu ahadukum fi salatin, tidaklah salah seorang di antara kalian dianggap terus-menerus di dalam salat, madamatis salatu tahsibu, di mana salat tersebut menahannya untuk pulang. La yamna'hu an yanqalibahu illa ahlihi illa shalah. Tidak ada yang menahannya untuk pulang kecuali salat. Maka dianggap sebagai orang yang salat terus-menerus. Dalam redaksi yang lain diriwayatkan dengan lafaz madama fi musallahu yantadhirus shalah, selama ia menunggu di masjid tempat ia salat menunggu salat. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya keutamaan orang yang menunggu salat, ya, maka dia akan dicatat pahala orang yang salat terus-menerus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi kita keutamaan-keutamaan yang disebutkan, ya, di antaranya ketiga keutamaan tersebut dan keutamaan-keutamaan lainnya yang didapatkan ketika kita menuntut ilmu asy-syar'i. Allahumma amin. Kemudian pada pekan yang lalu kita sudah membahas 3 al-wajibat. Ya. Yang pertama, al-wajibat. Wajiban yang pertama yaitu bagaimana kita mengetahui, ya, al-usul as-salasah, yaitu 3 landasan yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Yang ini akan ditanyakan oleh malaikat, ya, Munkar dan Nakir ketika di dalam kubur.
yaitu bagaimana kita berusaha untuk mengetahui Rabb kita. Karena akan ditanya nanti kita di dalam kubur apa? Man Rabbuka. Kita sudah bahas, maka jawabannya adalah Rabbi Allah. Dan para ulama menjelaskan bukan sekedar kita menghafal jawaban, tapi dengan mengetahui konsekuensi dengan kita mengucapkan Rabb kita adalah Allah, maka kita berusaha untuk menjalankan semua perintah yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Dan konsekuensinya juga ketika kita menyatakan Rabbi Allah, kita menetapkan ibadah hanya kepada Allah dan menafikan sesembahan atau ibadah kepada selain Allah. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dialah Allah, sesembahanku, tidak ada sesembahan selainnya, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian landasan yang kedua yang perlu kita ketahui, kita sudah bahas, yaitu kita mengetahui agama Islam. Karena kita akan ditanya, ma dinuk, apakah agamamu? Maka kita jawab, agama saya adalah Islam. Makna Islam, al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk dengan menjalankan ketaatan kepadanya. Ketaatan mencakup perintah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan definisi Islam juga mencakup berlepas diri dari perbuatan syirik dan juga wa ahlihi, ahli syirik, yaitu para pelaku kesyirikan, orang-orang yang berbuat syirik. Kalau zaman dulu menyembah patung, kalau zaman sekarang ya semua agama selain Islam. Artinya selain muslim, ya. Maka kita baro'ah, berlepas diri. Jangan sampai kita menjadikan teman dekat, apalagi idola. Baik. Yang ketiga yaitu kita dengan pertanyaan man nabiyyuk, siapa nabimu? Maka kita jawab, ya, nabiyuna atau nabi saya atau nabi kami adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus mengetahui nasab beliau, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama bapak beliau yaitu siapa? Abdullah. Nama kakek beliau Abdul Muttalib bin Hisham bin Hashim bukan Hisham, bin Hashim wa Hashim min Quraisy. Dan Hashim ini dari suku, ya salah satu di Quraisy, dan Quraisy adalah dari Arab. Dan Arab ini adalah merupakan keturunan Nabi Ismail. Ismail adalah anaknya dari Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Jadi Nabi kita Muhammad SAW keturunannya siapa? Keturunan Nabi Ibrahim alaihi assalam. Dan ketiga landasan ini sangat panjang kalau kita bahas, dan dikhususkan oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam sebuah risalah beliau Al-Usul As-Salasah, ya, yaitu 3 landasan utama yang sudah diterjemahkan juga, ya. Baik, kewajiban yang kedua, al-wajibatu as-saniyah, yang sudah kita
bahas pada pekan yang lalu, yaitu kita mengetahui ya kaidah dalam beragama itu ada dua perkara ya. Asluddin wa qa'idatuhu. Yang pertama, al-awwal al-amru bi ibadatillah wahda la syarikalah. Yaitu dalam kaidah beragama Islam ini yang pertama adalah perintah untuk beribadah kepada Allah dengan ya sebenar-benarnya beribadah. La syarikalah, tidak berbuat syirik. Wa tahrid ala dzalik, bersungguh-sungguh menyeru perkara ini. Wal muwalatu fihi, dan berloyalitas, benar-benar kita setia kepada siapa? Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan wa takfir man tarakahu, dan juga meninggalkan, mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang kafir. Wasani, landasan atau asal yang kedua, kaidah yang kedua dalam beragama Islam ini, yaitu al-indar anisyirki, memperingatkan dari kesyirikan fi ibadatillah, dalam beribadah kepada Allah, wa taghlid fi dzalik, dan juga bersungguh-sungguh dalam perkara tersebut, membangun ya permusuhan bagi orang-orang yang berada dalam kesyirikan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, saling berhubungan. Ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam perintah Allah, maka kita ketahui dalam perintah Allah itu kita harus memperingatkan ya orang-orang dari perbuatan syirik. Jadi intinya adalah tauhid dan meninggalkan serta memperingatkan dari kesyirikan. Ini adalah inti dari ajaran agama Islam. Inti dari kaidah dari beragama Islam, yaitu kita mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Baik. Kemudian al-wajibatu as-salisah, kewajiban yang ketiga ya. Yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu kita membahas syurutu la ilaha illallah, yaitu syarat dari la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah ada berapa? Ada banyak, ada 7 ya. Yang pertama, al-ilmu, kita mengetahui dengan yakin bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadah dengan benar kecuali Allah ya. Dan tentunya ya, bagaimana kita mengetahui Allah? Allah itu ada dengan apa? Bi ayatihi asy-syar'iyyah wal qauniyah, yaitu dengan tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an Al-Karim, itu semuanya adalah dari Allah, kalamullah. Tidak mungkin dusta karena diriwayatkan dari banyak orang. Bahkan Allah akan jaga Al-Quran ini sampai hari kiamat. Kemudian ayatul kauniyah, yaitu ciptaan Allah semuanya, alam semesta ini, termasuk kita manusia, dan dari kita saja, mata, telinga ya, ini semua menunjukkan ya penciptanya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian al-yaqin, yang kedua al-yaqin, syarat yang kedua al-yaqin. Setelah kita mengetahui ilmu ya bahwa memiliki nama dan yang seterusnya, maka kini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak disembah. Dan tidak boleh berbuat syirik. Baik, yang ketiga apa syaratnya yang ketiga? Dari la ilaha illallah, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, syarat yang ketiga al-ikhlas. La ilaha illallah, syarat yang ketiga al-ikhlas, yaitu kita benar-benar mengucapkannya dari hati kita, ya, dengan ikhlas, bukan dipaksa atau disuruh-suruh. Dan ini yang tidak dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggan mengucapkan la ilaha illallah, karena dengan mengucapkan la ilaha illallah berarti menafikan sesembahan yang mereka sembah dari patung-patung yang ada di dalam Ka'bah. Sehingga mereka enggan mengucapkan la ilaha illallah, karena konsekuensi la ilaha illallah menafikan segala sesembahan selain Allah, hanya beribadah ikhlas kepada Allah. Kemudian ar-rabi' yang keempat, syarat yang keempat apa? As-sidqu, yaitu benar, jujur. Bukan seperti orang-orang munafik yang mereka dusta. Hatinya dusta, lisannya mereka mengucapkan beriman, mengucapkan syahadat. Mereka sholat secara zahir, mereka sholat tapi hati mereka menafikan Islam, bahkan memusuhi Islam dan benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik tidak boleh, harus jujur. Yang kelima, al-mahabbah, yaitu cinta. Ini konsekuensi ketika seseorang menyebut Allah Subhanahu wa taala dan meyakini yang dia sembah satu-satunya yang benar disembah, maka akan timbul rasa cinta. Dan konsekuensi cinta ini merasa senang, merasa gembira ketika datang perintah Allah, ketika datang panggilan azan hayya 'alas shalah, maka tidak ada berat, tidak ada rasa berat, tidak ada rasa malas. Ketika datang bulan Ramadan, gembira, semakin taat. Dan sekarang kita berada di bulan haram, bulan Zulqa'dah, kemudian setelahnya bulan haram lagi, bulan Zulhijjah, setelahnya lagi bulan haram lagi. 3 bulan berturut-turut bulan haram. Ini merupakan bulan-bulan ketaatan, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, sebutkan bahwasanya bulan-bulan haram merupakan bulan di mana seorang hamba itu bisa meningkatkan kualitas ibadahnya dan kuantitas ibadahnya, memperbanyak ibadah, karena amalan ibadah di bulan haram itu dilipat gandakan, sebagaimana dosa dan maksiat di bulan haram pun dilipat gandakan, sebagaimana tafsir sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat-ayat yang menceritakan tentang Ashhurul al-Hurum, yaitu bulan-bulan haram. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya dosa-dosa ketika bulan haram itu dilipat gandakan, dan juga sebaliknya amal kebaikan sholat di bulan haram seperti sekarang ini dilipat gandakan. Baik, senang untuk beribadah kepada Allah, cinta beribadah kepada Allah. Yang keenam, syarat dari la ilaha illallah adalah al-inqiyad, yaitu apa? Al-inqiyad, tunduk, patuh, li huquqiha, yaitu dalam rangka melaksanakan hak-hak Allah atas hambanya. Yang paling pertama adalah tauhidullah, beribadah kepada Allah, dan al-amal al-wajibah, yaitu amal-amal yang wajib, ikhlasan lillahi wa talaban limardhatih, yaitu ikhlas mengharapkan pahala ganjaran dari Allah dan juga berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan, kita sami'na wa ata'na. Ketika Rasulullah SAW perintah, kita juga sami'na wa ata'na. Yang terakhir, syarat yang ketujuh apa? Al-qabul, yaitu menerima semua
syariat Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak boleh kita menolak satu syariat pun. Ya. Baik ya syariat ya, misalkan perempuan menolak, kenapa? Ya, kok perempuan diwajibkan untuk sholat di rumah, padahal laki-laki kalau sholat di masjid pahalanya 27 derajat kali lipat lebih banyak. Mengapa perempuan itu tidak disyariatkan jihad? Yang mana jihad itu ganjarannya kalau mati syahid langsung masuk dalam surga tanpa hisab, kecuali ada hutang. Nah, ini tidak boleh ditolak. Ya. Betapa banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwasanya perbedaan antara syariat yang berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Yang tadinya dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd, lirijali nasibum mimma iktasabu, walin nisa'i nasibum mimma iktasabun was'alullaha min fadli." Dibedakan antara laki-laki dan perempuan, amalannya masing-masing memiliki keutamaan. Laki-laki tidak bisa melahirkan, laki-laki tidak bisa menyusui, mengandung. Nah, itulah pahala jihad bagi perempuan. Laki-laki tidak cakap dalam tarbiyatul aulad, yaitu apa? Mendidik anak. Maka pahala jihad bagi perempuan yang mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan berarti tidak bisa salat berjamaah di masjid, tidak bisa berjihad. Perempuan ini pahalanya lebih sedikit, tidak. Dengan amalan yang lainnya yang tidak disyariatkan bagi laki-laki itu bisa, ya contohnya tadi ya, melahirkan, mengandung dengan ikhlas, kemudian mendidik anak, itu pahalanya lebih baik daripada yang lainnya. Baik. 7 syarat ini diingat. Yang pertama ilmu, yang kedua al-yaqin, yaitu yakin, yang ketiga apa? Ikhlas, yang keempat as-sidqu, jujur, yang kelima al-mahabbah, cinta, yang keenam al-inqiyad, yaitu taat, tunduk, patuh, yang ketujuh al-qabul, yaitu menerima. Ini kewajiban yang ketiga, yaitu kita harus mengetahui ya syarat dari la ilaha illallah. Baik. Kemudian kewajiban yang keempat ya, yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qara'awi, mengambil ringkasan dari risalah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, adalah bagaimana kita mengetahui dalil-dalil dari syarat-syarat yang 7 yang disebutkan. Ini penting. Ya. Bagi antum yang ada mushaf, atau silakan mungkin bisa disiapkan mushafnya, bisa sambil melihat mushaf ya. Ini pembahasan ini cukup panjang, barangkali tidak sampai tuntas ya. Baik, coba saya lihat dulu. Baik. Pembahasan ini cukup panjang. Baik, disiapkan mushafnya, kemudian bagi yang di rumah mungkin bisa menghadap kiblat. Karena ya ketika menghadiri majelis online pun disyariatkan untuk menghadap kiblat. Dan disunahkan dalam keadaan berwudu. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Adillatu hadhihi syurut min kitabillahi ta'ala wa min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil yang menunjukkan syarat-syarat la ilaha illallah ada berapa? Ada 7. Ini sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalilul ilmi, dalil yang menunjukkan bahwasanya syarat yang pertama al-ilm, yaitu mengetahui dengan ilmu ya. Ilmu itu kita mengetahui benar-benar pasti, bukan ragu-ragu. Kalau kita masih ragu-ragu berarti kita belum berilmu.
Sebagaimana kita mengetahui pastinya kabar corona, karena sudah banyak orang yang terinfeksi. Jadi bukan hoax, ya. Sebagaimana anggapan sebagian orang corona itu ya bohongan. Enggak, benar. Baik. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad. Ya. Surat di juz berapa? 27. Ya. Ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambi." Itu ketahuilah oleh engkau wahai Muhammad dengan ilmu. Fa'lam itu kalau kita terjemahkan, ketahuilah oleh engkau dengan ilmu. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allah. Ini dalil yang pertama. Surat Muhammad ayat 19. Dalil yang kedua, di dalam surat Az-Zukhruf ayat 86. Surat Az-Zukhruf ayat 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran, wa hum ya'lamun. Dalam keadaan mereka mengetahuinya. Dalam keadaan mereka mengetahuinya. Ini syahidnya. Ini lafaz yang sore jelas menunjukkan bahwasanya seorang itu harus berilmu, mengetahui dengan pasti. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam benar-benar agama yang ilmiah. Sebagaimana kalau jurnal itu ditetapkan dengan dasar ilmu, ya, maka agama Islam jauh lebih baik di atas itu. Ya, agama Islam semua amalannya ini dibangun atas dasar ilmu yang pasti kebenarannya, bukan bohongan. Kemudian dalam ayat ini diketahui wahum ya'lamun, maka benar-benar mereka mengetahui tentang apa yang diucapkan oleh mereka, bersaksi, ya, bersaksi yaitu bersyahadat, ya, dengan kebenaran. Jadi bukan sekedar ya mereka ragu-ragu, tapi berilmu ketika bersaksi. Wa minas sunnah, dan dari sunnah di sini hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang wafat, meninggal, mati, wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahui annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Maka hadis ini hadis riwayat Muslim dari sahabat siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya kalau misalkan seorang meninggal dalam keadaan dia mengetahui, ya, meyakini, mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Baik. Kemudian kita beralih yang kedua, yaitu syarat al-yaqin. Dalilnya apa? Ketika seorang menyatakan la ilaha illallah, salah satu syaratnya adalah al-yaqin. Setelah ilmu, syarat yang kedua al-yaqin. Dalilnya qaulullah ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun."
sadiqun. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman billahi, kepada Allah, wa rasulih, dan juga beriman kepada rasul-rasulnya, semuanya tanpa terkecuali. Summa lam yartabun, mereka tidak ragu-ragu. Berarti kalau tidak ragu-ragu apa? Yakin. Ini syahidnya. Summa lam yartabu, di dalam keadaan tidak ragu-ragu, berarti apa? Yakin. Wajahadu bi amwalihim, dan mereka berjihad dengan harta mereka, wa anfusihim, dan diri mereka, fi sabilillah, dengan ya di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang benar. Ya. Baik. Fashtarata fi sidqi imanihim billahi wa rasulihi kaunihim lam yartabu, maka syarat untuk membenarkan keimanan. Jadi kebenaran iman seseorang kepada Allah dan Rasulnya adalah dalam keadaan mereka tidak ragu-ragu atau ya yakin. Wa minas sunnah, dan dalil dari hadis, al hadis sabit fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dalil tentang keyakinan ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan aku benar-benar utusan Allah, dan tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dalam keadaan kedua persaksian ini, yaitu bersyahadat tadi ya, dua syahadat itu, tanpa ada keraguan di dalamnya, maka dakhalal jannah. Ghairu syakin, ini syahidnya, yaitu tidak ragu-ragu. Dalam riwayat yang lain, la yalqallaha bihima ghairu syakin fihima fayuhjab anil jannah, maka tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dalam keadaan sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya, tanpa ada keraguan di dalamnya, akan terhalang, melainkan akan terhalang dari neraka, artinya dia masuk surga. Tidak ada yang menghalanginya masuk surga, artinya dia benar-benar akan masuk surga. Dan dalam hadis yang panjang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, man laqaita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan bihi qalbuhu bi syartihi bil jannah. Barang siapa yang engkau temui di balik dinding ini, dia bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dalam keadaan hatinya yakin di atas dua persaksian itu, maka berikanlah kabar gembira padanya bahwasanya dia akan masuk surga. Baik, mungkin sampai sini saja ya. Kita pembahasannya pada malam hari ini kita ringkas ya. Tadi kita murajaah kewajiban yang pertama, bagaimana kita ya berusaha untuk mengetahui al-usul as-salasah, yaitu siapa Rabb kita, apa agama kita, dan siapa Nabi kita ya. Kita jawab yaitu adalah Rabb kita adalah siapa? Allah. Bagaimana kita berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah kita mengenalnya, sifat-sifat Allah
Kemudian bagaimana kita menjalankan syariat Islam ini, bagaimana kita belajar Islam ini yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, yang haram, ya, dengan dalil-dalil. Kemudian kita mengetahui siapa sosok Nabi kita Muhammad SAW, belajar sirahnya. Kemudian kewajiban yang kedua adalah kaidah usul dalam agama ini, intinya dua, yaitu mentauhidkan Allah, menjalankan perintah Allah, dan memperingatkan orang dari berbuat syirik. Kemudian kewajiban yang ketiga yaitu kita meyakini, ya, kita berusaha untuk mengetahui syarat-syarat dari konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Al-ilmu, al-yaqin, al-ikhlas. Kemudian yang keempat apa? As-sidqu. Kemudian yang kelima al-mahabbah, al-inqiyad, dan yang terakhir al-qabul. Dan dalilnya kita sebutkan tadi, dalilnya dari al-ilmu, al-yakin, ya. Dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, mengamalkannya dan menyebarkannya bagi kaum muslimin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wassallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada yang mau didiskusikan atau ada yang perlu dikoreksi dari apa yang disampaikan, saya persilahkan. Terkait syarat la ilaha illallah, ini untuk yang mau masuk Islam atau termasuk yang sudah berislam dari lahir? Baik. Barakallahu. Semoga Allah memberkahi antum, keluarga kita semua, dan kaum muslimin. Allahumma shalli wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ajma'in. Ada pertanyaan? Apakah syarat la ilaha illallah ini, al-ilmu, al-yakin, dan seterusnya ini ditujukan untuk orang yang baru masuk Islam atau secara umum? Ketika kita belajar, ya, kitab-kitab tauhid, akidah, dan para ulama menjelaskan syarat ini, ya, wajib diketahui oleh setiap muslim dalam rangka untuk, ya, mempertahankan keislamannya. Sehingga kita katakan, ya, bahwasanya syarat ini wajib diketahui secara umum. Bagi orang yang baru masuk Islam, maka dia berarti memang kewajiban dia untuk mengetahuinya. Bagi yang orang-orang yang sudah beragama Islam sejak lahir namun belum mengetahui hal ini, maka juga terkena kewajiban untuk mengetahui perkara ini. Dan para ulama menjelaskan, ya, betapa banyak, ya, orang-orang awam, orang-orang Islam namun belum mengetahui, yang mereka jatuh kepada perbuatan-perbuatan syirik, yang mereka jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Karena apa? Tidak mengetahui syarat dari la ilaha illallah, sekedar mengucapkan saja tapi tidak mengetahui konsekuensinya dari kalimat tersebut. Makanya tadi disebutkan dalil-dalilnya agar diketahui secara benar, pasti, yakin bahwasanya syarat tersebut bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama menyebutkan 7 ini sebagai perkara yang ijtihad, perkara yang itu merupakan hasil buah pikir penelitian mereka bertahun-tahun, dan akhirnya disepakati oleh para ulama untuk dikarang di dalam kitab-kitab mereka. Adapun secara asal di zaman Rasulullah SAW, itu para sahabat sudah meyakini, sudah mengetahui secara langsung dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sehingga perkara ini, ya, wajib dipelajari oleh keumuman kaum muslimin. Bagi yang belum mengetahuinya,
harap untuk segera belajar. Dan kita mohon kepada Allah bagi orang-orang yang belum belajar, semoga Allah berikan hidayah. Allahu a'lam bishawab. Kemudian Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apa hukumnya menunda bersuci mandi wajib setelah haid? Menundanya ini kenapa? Ini masalah fikih. Ini semuanya nggak ada yang nyambung. Baik. Ada pertanyaan yang lain sebelum jawab pertanyaan ini? Kalau tidak baru saya jawab. Di YouTube ada nggak? Langsung aja di kolom komentar kali ya, kalau di YouTube itu. Baik, sambil menunggu saya jawab. Hukumnya menunda bersuci mandi wajib, ya hukumnya makruh, kecuali ada hajat, ya. Dan ketika menunda, para ulama menjelaskan itu dianjurkan untuk berwudu, ya. Misalkan dalam keadaan dingin, ya, dalam keadaan lapar sekali pengen makan, ya, itu diperbolehkan. Tapi dianjurkan untuk berwudu. Tapi kalau tidak ada hajat, sebaiknya segera bersuci. Apalagi telah masuk waktu sholat. Jangan menunda-nunda. Ya. Yang dikhawatirkan ketika menunda ini nanti akan ya terbawa dengan godaan syaitan yang selanjutnya, ya, sehingga melalaikan waktu sholat. Jadi hukumnya secara umum makruh, dibenci, kecuali ada hajat, sebagaimana tadi disebutkan. Kalau misalkan sucinya, ya, itu menjelang zuhur, misalkan jam 11, jam 10, ya, kemudian mau tidur siang dulu karena capek sekali, boleh. Ataupun kalau misalkan lapar sekali mau makan dulu, tapi ingat dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, apakah hukum mendengarkan musik dan nasyid Islami? Ini kalau musik, ya, 4 imam mazhab sepakat haram. 1 mazhab itu membolehkan, yaitu mazhab Az-Zahiri. Namun mazhab Zahiri ini dalilnya tidak kuat, ya, sehingga dalil yang jelas ada lewat Bukhari dan Muslim, ya, bahwasanya akan ada umat Islam ini yang menghalalkan ma'azif. Ma'azif di sini diterjemahkan oleh para ulama dengan alat musik, ya. Kemudian nasyid Islami, nasyid ini ya sebenarnya munculnya pertama kali dari Islam, tapi yang dimakna nasyid ini adalah syair-syair Islam, yaitu syair-syair yang isinya semangat-semangat, tauhid, mengajarkan, ya, dan ketika dibacakan ketika perayaan hari besar Islam, ketika perang, gitu, untuk litasji' atau lisurur, untuk senang, ya, ketika walimah, ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha, gitu, ya, oleh anak-anak kecil tanpa iringan musik. Tapi kalau misalkan nasyidnya ini percintaan, wanita, gitu, ya, nah ini tidak boleh. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah telah menjelaskan panjang lebar tentang hukum nasyid Islami seperti ini, ya. Jadi nasyid Islami syair-syair yang boleh tanpa ada kandungan yang menunjukkan yang diharamkan, kayak misalkan syahwat dan lain-lain, dan tidak boleh diiringi dengan musik, ya. Apa hukumnya membaca zodiak tapi tidak membaca dirinya? Nggak boleh, ya, karena zodiak ini ramalan. Meskipun tidak mempercayainya, tidak boleh. Ramalan ini datang dari siapa? Kahin, dari orang yang dia meramal, ya. Dan kalau percaya, ya, cuma sekedar iseng saja baca, tidak boleh, ya, bahaya, nanti bisa
membatalkan pahala, membatalkan amal. Dan ingat, zodiak ini secara asal ya ditemukan oleh orang-orang kafir dalam rangka untuk menjauhi Islam. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Nanti pekan depan libur ya? Ya. Pekan depan ada libur kan? Nanti lanjut lagi 2 pekan yang akan datang ya. Baik. Karena kajian ini di sini terikat dengan santri ya, atau siswa-siswi yang menginap di Imam Nawawi Boarding School. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan ya sampai di sini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah, syubhat dan syahwat, dan juga dari penyakit yang berbahaya ya, yang sekarang sedang melonjak kembali. Kita mohon kepada Allah agar perlindungan, dan kita mohon dengan zikir-zikir pagi dan petang yang sampai kita tinggalkan, kemudian bacaan-bacaan ya perlindungan, doa-doa seperti Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami min sayyi'il asqam, dan juga doa-doa yang lainnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan as-sabat, al-istiqamah, keteguhan hati, agar kita senantiasa berusaha untuk taat kepada Allah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan diampuni dosa-dosa, bertaubat dengan taubatan nasuha, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita sudah membayar semua hutang-hutang serta telah menunaikan semua amanah yang dibebankan kepada kita semuanya. Allahumma amin mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.